Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah sore ini kita bertemu kembali di dalam majelis yang semoga Allah muliakan, yaitu majelis menuntut ilmu. Sore ini secara khusus kita akan membahas materi yang bukan seri atau mempelajari kitab, tetapi sangat aplikatif, sangat umum, dan sangat sering kita bahas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah riba. Kajian ini akan dibimbing dan diberi materi oleh salah satu sahabat saya, Ustadz Dr. Ruli Marasabesi. Beliau adalah Doktor Ekonomi Syariah, S1 dulu dari Al-Azhar Kairo, tetapi melanjutkan Master dan Doktor Ekonomi Syariahnya di Indonesia. Alhamdulillah beliau telah hadir juga di ruang kajian ini. Sebelum saya sapa beliau, saya ingin menyampaikan bahwa kajian ini merupakan rangkaian dari kajian yang diadakan oleh Yayasan Islam Madinah Bayana, sebuah yayasan sosial keagamaan yang dijalankan di Jakarta, namun jamaahnya sekarang alhamdulillah telah tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini jamaah melalui WA Group telah mencapai 17.600 orang. Sebagian kita akan bertemu di dalam ruang majelis ini, sebagian lainnya biasanya ada pertemuan di WA Group, yaitu ada 123 WA Group saat ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dan belum bergabung di dalam WA Group Kajian Islam Madinah, insya Allah nomor admin Islam Madinah akan diberikan melalui chat group. Kajian ini akan ada tanya jawab Bapak Ibu, insya Allah nanti menjelang tutup kajian. Silakan ajukan pertanyaan melalui chat. Admin saya akan membacakan sebagian materi. Bila mana tidak semua, Bapak Ibu bisa mengirimkan melalui WA 0811 10 68 11. Insya Allah akan menjadi materi yang akan dibahas melalui pemberian materi di WA Group. Demikian Bapak Ibu, bila mana ada yang kurang jelas, insya Allah nanti nomor admin akan diberikan berulang-ulang melalui chat, agar Bapak Ibu bisa dapat kemudahan untuk menghubunginya. Insya Allah juga rekaman kajian akan ditayangkan di channel Islam Madinah TV, di channel Islam Madinah TV di YouTube. Bapak Ibu dapat mengulang, murojaah, atau juga sekalian membuka kajian-kajian lain yang direkam oleh kajian Islam Madinah. Insya Allah. Alhamdulillah telah bergabung pembimbing kita sore ini, Ustadz yang sangat saya sayangi, dan seperti adik sendiri, Ustadz Dr. Ruli Marasabesi. Alhamdulillah telah bergabung, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewo, sehat? Mohon izin, alhamdulillah di sini suhu 7 derajat, tidak lagi di Jakarta, Ustadz, di luar lagi winter di sini, jadi kajiannya agak berbaju ketat begini. Tidak apa-apa, Mas Dewo. Iya, alhamdulillah jamaah telah masuk ke ruang kajian dan masih terus masuk. Tafadhol, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian ini. Baik, jazakallah khair Pak Dewo sebagai pembina di kajian Islam Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa pada kesempatan sore hari ini, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan
untuk bisa hadir dan belajar menimba ilmu pada kajian Islam Madinah pada sore hari ini. Kita doakan semoga Pak Dewo dan keluarga beserta kita semua Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kemudahan dalam ikhtiar-ikhtiarnya, baik ikhtiar dunianya maupun ikhtiar akhiratnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan bahas tentang dahsyatnya dosa riba. Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 123. Ya. Bunyinya itu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa bi'amaniyikum wa laisa bi'amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih. Ya. Walam yajid lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Ini surat An-Nisa ayat 123. Allah kemudian berfirman, bukanlah angan-angan kalian, bukanlah angan-angan para ahli kitab, barang siapa yang berbuat dosa kemudian akan dibalas. Dan dia tidak menemukan satupun pelindung dan penolong selain Allah. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat merasakan ada sesuatu yang sangat berat untuk kemudian mereka amalkan. Ketika Allah berfirman, bukan angan-angan kalian, bukan angan-angan para ahli kitab, barang siapa berbuat dosa akan dibalas. Ya. Karena mereka merasa begitu kegelisahan dan rasa yang sangat berat karena turunnya ayat ini, maka mereka kemudian mendatangi Abu Bakar. Mereka mencoba untuk kemudian mengatakan perkara ini kepada Abu Bakar berkaitan dengan turunnya ayat tersebut. Maka kemudian Abu Bakar pun merasakan hal yang sama. Sehingga Abu Bakar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inna la nujaza bi kulli su'an na'malu bih." Wahai Rasulullah, apakah kita akan diberikan balasan atas setiap dosa yang kita lakukan? Maka kemudian Rasul menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Ya rahmukallah ya Abu Bakar. Ya. Kemudian beliau mengatakan, alasta tahzan, alasta tusibaka la'wah. Ya. Bukankah engkau pernah merasakan kesedihan di dalam hidupmu? Ya, merasakan musibah di dalam hidupmu. Fahada tujzauna bih, maka itu balasan Allah buat kalian. Ya. Setiap dosa maka kemudian akan mendatangkan balasan. Ya. Bahkan suatu saat jika Bapak Ibu merasakan kesedihan, ya, merasakan kegalauan, ya, merasakan ada sesuatu yang kemudian menyempitkan hati kita, maka ini bisa jadi disebabkan karena dosa yang kemudian kita lakukan. Makanya setiap dosa akan kemudian berefek kepada diri kita. Nah, pada hari ini kita akan mencoba melihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana dahsyatnya dosa dari riba yang kemudian berlaku pada diri setiap manusia yang kemudian melakukan perkara tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat membuat kita semakin sadar, kemudian kita menghindari perkara tersebut. Ya. Sebagaimana dulu sahabat namanya Huzaifah al-Yamani pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya tentang efek dari dosa yang kemudian akan timbul. Ya, makanya dia mengatakan, kullun nas, semua manusia bertanya kepada Nabi anil khair, tentang perkara kebaikan. Kalau saya bertanya kepada Nabi anisyar, tentang keburukan. Karena ada kekhawatiran jika kemudian keburukan itu akan menimpa diriku. Maka kurang lebih yang kita lakukan pada sore hari ini sama seperti yang kemudian dilakukan oleh Huzaifah al-Yamani, ya. Mencoba melihat efek dari keburukan
sehingga bisa menjauhi perkara tersebut. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Dewo di awal. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang riba. Ya. Puluhan tahun, belasan tahun, pasti pernah mendengar tentang perkara ini. Maka riba, memang secara bahasa itu yarbu, ya, sesuatu yang tumbuh dan bertambah. Ya. Definisi riba ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat yang ke-10, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyatan." Maka masing-masing mereka yang mendurhakai Allah akan disiksa dengan siksaan yang sangat keras. Ada kata-kata rabiyah di sini, yang kalau diartikan rabiyah itu artinya siksa yang terus-menerus kemudian dia bertambah. Ya. Nah, kalau dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-5, Allah mengatakan, "Fa'idha anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat warabat wa ambatat." Jadi jika kemudian Allah menurunkan air di atasnya, maka hiduplah bumi dan suburlah. Berarti dalam Al-Quran, kata riba diartikan terus-menerus atau sesuatu yang bertambah. Di ayat yang lain Allah katakan dalam Al-Quran, ya, riba itu sesuatu yang tumbuh. Ya. Maka dalam sebuah hadis, ya, itu dari Abdurrahman bin Abu Bakar, beliau menceritakan, dulu di kota Madinah, Bapak Ibu, ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini kaum muslimin yang berada dalam keadaan dhaif, ya, mereka ini lemah secara ekonomi. Makanya mereka itu tinggalnya di masjid, ya. Nah, di antaranya sahabat Abu Hurairah itu termasuk Ahlus Suffah. Nah, baginda Nabi itu terkadang suka makan bersama-sama Ahlus Suffah di Masjid Nabawi, ya. Nah, kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar menceritakan, "Faimullahi ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aktsara minha." Ya. Jadi demi Allah, ketika makan bersama Nabi, ya, kami tidak mengambil satu suap pun dari makanan, ya, kecuali dari bawahnya itu akan muncul tambahan yang lebih banyak. Jadi mereka makan bersama Nabi itu nggak habis-habis. Ya. Di sini tuh ada bahasa raba min asfaliha, raba, ya, yang berarti makanannya itu seakan-akan muncul, bertambah di bawahnya. Maka dari sini kita memiliki definisi dari riba. Bertambah, tumbuh, terus-menerus. Karena memang riba ini kalau secara arti, ya, dia itu ada arti luas, ada arti sempitnya. Nah, tadi yang kita bahas arti secara khusus, ya. Tapi kalau riba secara luas, itu semua hal atau transaksi yang terlarang di dalam syariat, itu dulu tuh dinamakan sebagai riba. Ya, jadi semua yang terlarang itu dinamakan riba. Jadi dulu sahabat menggunakan kata-kata ini untuk menyebut semua yang terlarang. Ya. Contoh, Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "An-najishu akilur riba khainun." Di sini beliau bilang, barang siapa melakukan jual beli najash, ya, maka dia adalah orang yang memakan riba dan orang yang tidak amanah. Ya. Padahal secara praktik, bai'un najash itu tidak sama dengan riba. Tapi memang dia terlarang. Mereka mengatakan itu sebagai riba. Ya, bai'un najash itu penawaran palsu, Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu berdagang, kemudian Bapak Ibu memiliki pembeli atau penawar-penawar palsu, ya, untuk mempengaruhi yang lain agar kemudian dagangannya ini bisa laku. Ya. Nah, ini bai'un najash. Tapi dulu dikatakan bahwa itu adalah riba.
Nah, jadi saya ulangi, riba secara bahasa itu bisa berarti tumbuh, subur, bertambah. Tapi kalau secara luas, semua transaksi yang terlarang itu dikatakan sebagai riba. Maka Imam Al-Mawardi, Bapak Ibu sekalian, itu mengatakan bahwasanya Inna Allah Ta'ala ma ahalla zina wala riba fi syari'atin qad. Jadi Allah itu tidak pernah membolehkan zina dan riba dalam syariat manapun. Dalam syariat manapun, riba ini tidak pernah dihalalkan. Begitupun zina. Ya. Jadi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang menghalalkan riba atau kemudian membolehkan zina, berarti telah membolehkan sesuatu yang Allah sendiri tidak pernah menghalalkan itu dalam syariat manapun. Ya, dalam syariat manapun. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Aisyah itu menceritakan, ya, lamma unzilati ayatu min akhir suratil Baqarah fir riba. Jadi dulu tuh ketika Allah menurunkan beberapa ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah tentang pelarangan riba, ya, di sini Aisyah mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila masjid faharrama tijarata fil khamr. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya ke masjid dan beliau mengharamkan perniagaan khamar. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat Nabi mengharamkan jual beli khamar atau alkohol, miras, ya, sebagai realisasi pelarangan riba. Kenapa? Karena dulu, ya, jual beli khamar itu termasuk sebagai riba, ya, artinya secara luas, ya. Semua yang terlarang dulu dikatakan sebagai riba, transaksi yang kemudian diharamkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, kita melihat bahwasanya riba ini, ya, adalah suatu hal yang memang Allah katakan di dalam Al-Quran, ini karakteristik bangsa Yahudi yang kemudian ditegur di dalam Al-Quran. Ya, karena nanti riba yang pertama kali terjadi adalah riba yang dibawa ke Yathrib. Ya. Yathrib ini sekarang Bapak Ibu kenal dengan nama Madinah. Ya. Dulu namanya Yathrib. Ya. Jadi bangsa Yahudi itu memang cukup lama mereka itu berada di Yathrib atau Madinah sebelum kemudian Nabi dan kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Ya. Nama mereka pun sudah hampir mirip dengan nama-nama bangsa Arab pada saat itu. Jadi bangsa Yahudi lah yang pertama kali memperkenalkan riba di tengah masyarakat Arab. Ya, kemudian dia bergeser sampai ke kota Makkah. Nah, kita lihat perkara pertama Bapak Ibu sekalian, ya, yang menunjukkan betapa kemudian riba ini memiliki efek yang luar biasa. Dulu Bapak Ibu di kota Madinah itu, bangsa Yahudi ketika mereka memberikan riba kepada masyarakat, ya, mereka akan kemudian menambahkan riba pada pinjaman yang mereka lakukan. Kalau orang yang meminjam tidak mampu membayar, maka kemudian mereka ini akan mengambil anak atau istri dari si peminjam untuk dijadikan budak. Ya. Sehingga bisa kita bayangkan, orang yang nggak bisa bayar, ya, maka si peminjam itu dijadikan sebagai budak. Maka Imam Muhammad Al-Bukhari bahkan menyebutkan, orang yang mengambil riba, ini sama sekali tidak memiliki rasa belas kasihan. Ya, karena ambisi yang sangat luar biasa di dalam menumpuk harta. Ya. Saya kutip dari Mahasinul Islam, ya, fakanat hadhihi ziyadah nihaya fi tarki syafaqah wa nihayatu fi izhari raghabah fil mali ila akhir kitab. Dikatakan riba ini
merupakan puncak ketiadaan dari rasa belas kasihan, ya, dan puncak ambisi seseorang dalam menumpuk harta. Jadi sikap semacam ini tidak pantas ada dalam diri orang beriman. Belas kasihan, rahmah, kasih sayang, itu hilang dengan riba. Nah, kita lihat Nabi SAW mengatakan, celakalah seseorang jika Allah mencabut rahmah atau kasih sayang di dalam dirinya. Nah, kita perhatikan betul apa yang dikatakan oleh Nabi, karena perkataan Nabi ini adalah sesuatu yang kemudian penting untuk kita coba dalami hikmah yang kemudian beliau sampaikan. Celakalah seseorang jika yang dicabut adalah rahmah atau kasih sayang. Maka riba itu mencabut rasa kasih sayang dari diri seseorang. Dalam hutang piutang, ya, ada seseorang butuh pinjaman datang kepada Bapak Ibu. Ya, maka orang tersebut berhak dapat sedekah. Ya, minimal dia dapat pinjaman. Kalau kemudian dikasih riba atau tambahan, maka di sini kita seperti kemudian menambah beban pada diri orang yang sedang butuh. Dan perkara seperti ini membuat kita tuh seperti kehilangan rasa kasih sayang di dalam diri kita. Dan berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian, kalau sudah hilang rasa rahmah dari dalam diri kita, maka kita celaka. Nabi SAW menceritakan ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan sa'imah, qa'imah, ya, rajin salat, rajin puasa, lakin hiya finnar, tapi tempatnya di neraka Bapak Ibu. Apa asbab yang menyebabkan dia tidak bisa merasakan manfaat dari salat dan puasanya? Ternyata kata baginda Nabi, dia punya seekor kucing, ya, sajjanat hatta mata. Dia ikat kucingnya, tidak dikasih makan sampai kucingnya ini mati. Luar biasa. Hilang rahmahnya, kasih sayang terhadap seekor binatang saja, maka kemudian Allah tidak memberikan rahmahnya kepada wanita tersebut. Ya. Nah, kalau dalam hadis yang lain, saya rasa Bapak Ibu sudah pernah mendengar hadis Nabi, ya, dari Abdullah ibnu Umar tentang seorang perempuan, mohon maaf Bapak Ibu, pelacur, ya, itu dimasukkan ke dalam surga hanya gara-gara dia melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian dia turun ke dalam sumur, dia ambil air dengan sepatunya, dia kasih minum anjing yang kehausan. Ya, karena masih ada rasa kasih sayang di dalam dirinya, maka kemudian ini jadi asbab, ya, dia dapat hidayah, ya, dia beramal saleh, ya, sehingga dikatakan oleh Nabi dia masuk surga. Ya. Kalau kita bandingkan dua keadaan ini, yang satu ahli ibadah tapi tidak punya kasih sayang, yang satu ahli maksiat tapi masih memiliki rahmah di dalam dirinya, maka kemudian yang terselamatkan justru seorang perempuan yang memiliki dosa tapi kemudian masih menyisakan rahmah. Maka saya ulangi lagi. Jika kita melihat apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Bukhari, orang memberikan riba berada pada puncak ketiadaan belas kasihan. Ya. Sehingga ini menghilangkan rahmah, dan hilangnya rahmah kita celaka. Kita celaka. Ya. Makanya kalau kita lihat pada diri orang yang kemudian suka memberikan riba kepada orang lain, itu nggak punya sedikit pun rasa kasih sayang. Dan ini membahayakan dirinya. Ya. Kenapa? Karena rahmah ini jika kemudian tercabut dalam hatinya, maka ini membahayakan dirinya. Ya. Makanya nanti terlihat Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu meminjamkan uang kepada orang lain, ya, itu dapat pahala sedekah. Ya. Bapak Ibu ngasih waktu tunda kepada orang lain, maka setiap hari dapat pahala sebesar apa yang dihutangkan. Ya. Itu pahala yang disiapkan Allah sudah sangat besar. Tapi dia bisa hancur, dia bisa hilang hanya karena riba yang ditambahkan. Makanya di sini kita tuh
dihadapkan pada dua hal. Mau menambahkan riba tapi kemudian diazab, atau kemudian tetap bersabar tapi kemudian dapat pahala sedekah dari setiap penundaan yang kita berikan. Masya Allah. Dari sinilah terlihat kenapa riba dilarang ya. Karena pahala Bapak Ibu di sisi Allah itu sudah sangat besar. Itu bisa hancur, binasa, bahkan berubah pahala ini menjadi dosa dan azab hanya gara-gara ingin mengambil riba. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian mengharamkan riba dalam 4 tahap atau 4 marhalah. Saya ulangi, pengharaman riba ini sampai dilakukan melalui 4 tahap, ya, atau tarikh tasyrik pengharaman riba. Ya. Itu dilakukan sampai melalui 4 tahap. Ya. Nah, kita lihat dulu. Tahap pertama, itu surat Rum ayat ke-39. Wa ma ataitum mir riba la yarbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun. Allah katakan, riba atau tambahan yang kalian berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka itu tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat untuk mencari keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Nah, ayat ini, surat Rum 39, ini turun di kota Makkah, Bapak Ibu. Dan ini sebagai tamhid. Ya, tamhid itu sebagai awal mula diharamkannya riba. Bagaimana kemudian kita harus menjauhi. Tahap kedua ini di dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 61. Ya, 160 sampai 161. Fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Maka karena disebabkan kezaliman bangsa Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan yang baik-baik yang dulunya dihalalkan bagi mereka karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, ayat ini turun di Madinah. Ya. Ayat ini menggambarkan, menceritakan perilaku bangsa Yahudi dulu ketika mereka memakan riba dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini sudah menjadi peringatan. Ayat kedua. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Tahap ketiga itu surat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan. Masya Allah. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ditutup dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. Jadi Allah itu memulai ayat dengan seruan wahai orang beriman, ditutup dengan bertakwalah kepada Allah untuk menyampaikan larangan memakan riba. Jadi luar biasanya ayat ini dimulai dengan wahai orang beriman, ditutup dengan bertakwa untuk kemudian menyampaikan larangan memakan riba. Puncaknya Bapak sekalian, ini tahap terakhir dari pelarangan riba, ya, Al-Baqarah 278 sampai 279. Ya, kalau ayat ini langsung Allah ini menyandingkan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Langsung di awal surah seruannya itu wahai orang yang beriman, bertakwalah. Kalau ayat sebelumnya di akhir baru ditutup dengan takwa, tapi di ayat terakhir ini dari awal seruannya itu sudah wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya, tinggalkan sisa riba jika kalian orang-orang yang beriman. Subhanallah, ini puncak dari pelarangan riba. Ya, jadi butuh 4 marhalah untuk kemudian melarang riba yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat riba itu dikategorikan sebagai satu dari 7 dosa besar di dalam Islam. Saya ulangi, satu dari 7 dosa besar di dalam Islam. Nabi mengatakan, jauhi oleh kalian 7 perkara yang mencelakakan. Ya. Maka sahabat kemudian bertanya, apa saja perkara-perkara tersebut ya Rasulullah? 1, kata Nabi, syirik kepada Allah. 2, sihir. 3, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Ya. 4, makan riba. 5, makan harta anak yatim. 6, lari dari peperangan. 7, menuduh orang atau seorang wanita beriman berzina. Riba disebutkan. Jadi kalau ada orang makan riba, berarti dosanya itu disejajarkan dengan orang yang syirik, dengan orang yang melakukan sihir, dengan orang yang berzina, dengan orang yang kemudian memakan harta anak yatim. Ya. Oleh sebab itu, maka kemudian riba ini memiliki efek yang sangat dahsyat di dalam hidup kita. Bahkan jika kita berbicara Bapak Ibu tentang efek atau hadis-hadis yang berkaitan dengan betapa luar biasanya dosa riba ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang kemudian sangat luar biasa. Ya. Pertama Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat hadis-hadis yang kemudian membicarakan tentang efek yang sangat dahsyat terhadap seorang pemakan riba. Ya. Di sini dikatakan, ataitu lailata usriya bi ala qaumin bizunuhum butunuhum kal buyuti fiha al hayyatu tura min khariji butunihim faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i akalatur riba. Jadi pada malam Isra, ya, Nabi SAW mendatangi satu kaum. Masya Allah. Perutnya ini sebesar rumah, kata Nabi. Dan di dalam perutnya ini dipenuhi dengan ular-ular yang sangat luar biasa mengerikan. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Maka kata malaikat Jibril, mereka adalah pemakan riba. Dalam hadis yang lain, Rasul SAW mengatakan, ar-riba 73 baban. Jadi riba itu ada 73 pintu Bapak Ibu sekalian. Riba ada 73 pintu. Ar-riba 70 huban. Ya. Aisaruha ayyankiha rajulul ummahu. Riba ada 70 dosa. Dan yang paling ringan tingkatan dari riba itu seperti seseorang yang menzinai ibunya sendiri. Waliyadzubillah. Ya. Paling rendah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Riba ada 73 pintu. Yang paling ringan itu seperti seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari dosa riba ini. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Abu Hurairah itu kemudian mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian bersabda, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba faman lam ya'kul asabahu min ghubarih. Nanti datang suatu masa manusia itu tidak akan tersisa kecuali pemakan riba. Ya.
Siapa yang tidak makan, maka dia kena debunya. Dia kena debunya. Subhanallah. Satu ayat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makan dari apa yang ada di atas muka bumi dari yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia itu adalah musuh yang nyata. Syaitan menolak untuk menyembah Nabi Adam. Bersujud kepada Nabi Adam. Karena dia mengatakan, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Saya dari api, dia dari tanah. Nabi Adam kan dinamakan Adam, ya, Adimil Ardi. Ya, Adimil Ardi itu wajahnya bumi, permukaan bumi. Ya. Maka ketika iblis dilaknat oleh Allah, terusir, maka dia memproklamirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia akan menggoda manusia untuk menemani dirinya dari dunia sampai akhirat. Dan iblis nanti akan berkhutbah di neraka. Semoga kita bukan menjadi orang-orang yang mendengar khutbah ini. Amin. Ya. Karena iblis pengen nanti di neraka khutbahnya didengerin. Ya. Allah abadikan itu di dalam Al-Quran. Khutbahnya iblis ketika manusia sudah dihisab, ya, yang masuk surga, yang masuk neraka, kemudian dia berkhutbah. Qala syaitan, inna allaha wa'adakum wa'adal haq, wa wa'adatukum fa'akhlaftukum, ya, wa ma kana liya, ila akhir surah. Dia katakan, Allah menjanjikan yang hak, aku juga berjanji, tapi aku menyelisihi. Ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri, kata iblis. Saya hanya mengajak, kalian yang berbuat. Saya pun ingkar terhadap apa yang kalian perbuat. Waliyadzubillah. Maka riba ini termasuk salah satu jalan bagaimana manusia itu mengikuti langkah syaitan, ya, agar kemudian menjadi pendengar khutbahnya nanti di hari kiamat. Waliyadzubillah. Ya, subhanallah. Mari kita perbanyak, ya, kita dengar nasihat ulama, ya, kita dengar kajian-kajian dari para guru-guru kita, ya, agar telinga kita ini tidak menjadi pendengar dari khutbah iblis nanti di akhirat, ya, seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, bahkan orang yang kemudian jika riba ini sudah merajalela, maka layak dapat azab. Ya, Masya Allah, waliyadzubillah. Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah. Apabila riba dan zina sudah merajalela di sebuah negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut menghalalkan diri mereka terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dulu Bapak Ibu, ada suatu kaum namanya kaum Madian. Itu diazab gara-gara curang dalam timbangan. Ya. Suka ngurangin takaran. Ya. Itu Allah katakan di dalam beberapa ayat, termasuk surat Al-A'raf. Ya. Itu Allah utus kepada kaum Madian, saudara mereka Syuaib. Maka Nabi Syuaib ini ngingatin mereka akan dosa yang kemudian Allah peringati, dan mereka ini cenderung kemudian membangkang, sehingga pembangkangan dan dosa mereka terhadap larangan ini membuat Allah menurunkan azab. Ya. Nah, karena dosa itu seperti menghalalkan diri seseorang untuk diazab, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Kalau pertanyaan ini kita ajukan kepada diri kita sekarang, Bapak Ibu, zina dan riba, apakah marak sekarang di tengah masyarakat? Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ya,
majelis-majelis ilmu yang dilakukan seperti kajian Islam Madinah ini menjadi salah satu asbab ya. Masih ada yang kemudian saling mengingatkan sehingga kita bisa beristighfar kepada Allah ya untuk menjauhkan azab ya, yang muncul karena dosa dari riba dan zina yang kemudian muncul di dalam hidup kita. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi illa qillah." Riba membuat sesuatu bertambah banyak, namun ujungnya itu akan berakhir dengan sedikit. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Orang yang hartanya ini berasal dari riba, awalnya dia lihat hartanya banyak, tapi akhirnya itu berakhir dengan kemiskinan. Karena Nabi telah mengatakan itu. Dia awalnya bertambah banyak, akhirnya menjadi sedikit. Jika Bapak Ibu tanya kepada pemakan riba, kemana harta yang kemudian mereka kumpulkan? Mereka akan bingung menjawabnya. Karena harta akan keluar dari tempat dia datang. Saya ulangi, harta akan keluar dari tempat dia datang. Datang dari yang haram, maka dia akan habis untuk yang haram. Datang dari yang terlarang, maka dia akan habis untuk yang terlarang. Dia mencari cara untuk keluar dari pemiliknya dengan cara yang haram juga. Maka subhanallah, mudah-mudahan kita bisa menghindar dari riba. Karena yang sedikit kemudian diberkahi, itu lebih membahagiakan daripada yang banyak, tapi kemudian dia haram. Maka Bapak Ibu sekalian, kita coba klasifikasi hadis-hadis atau riwayat tentang riba. Ya, betapa dahsyat dosa riba ini kalau kemudian kita klasifikasi berdasarkan perjalanan akhirat kita. Ya. Kita akan memulai perjalanan kita, Bapak Ibu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia memulai perjalanan akhiratnya. Kalaulah kemudian banyak para sahabat yang merasa risau dengan perjalanan akhirat mereka, mereka risau dengan betapa sedikitnya amalan mereka. Kita seharusnya memiliki kerisauan yang sama, memiliki kegelisahan yang sama. Kita pikirkan, apa yang kemudian menjadi efek atau akibat dari riba dalam perjalanan akhirat kita. Satu, Bapak Ibu, kita lihat efeknya di tempat kita tinggal sekarang, di dunia. Ya. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-276, Yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan harta riba. Wa yurbis sadaqat. Allah suburkan sadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap kepada kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kita lihat, Allah memusnahkan harta riba. Bayangkan Bapak Ibu, Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau katakan bahwa bisa jadi Allah memusnahkan harta riba dengan membinasakan hartanya secara lahiriah. Seperti yang kita sampaikan tadi. Dia mengalami sesuatu yang di luar apa yang bisa dia prediksi, dia berakhir dengan qillah, sedikit. Karena hartanya binasa semua. Maka kata Nabi SAW, ini disampaikan oleh Ibnu Majah ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ma'ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu umrihi illa qillatin. Barang siapa memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir dari urusannya akan berakhir dengan kemiskinan. Akan berakhir dengan kemiskinan. Bayangkan. Di dunia saja sudah dibalas. Dari dunia
Kemana persinggahan kita setelah kemudian kita meninggalkan dunia, Bapak Ibu? Persinggahan pertama, alam kubur. Masya Allah. Kubur adalah persinggahan pertama. Persinggahan pertama dari seorang manusia ketika dia meninggal dunia. Awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Tempat transit pertama di dalam transit akhirat. Kubur. Ada orang yang di dalam kubur dia memiliki sebuah angan-angan. Rabbi tuqimis sa'ah. Ya Allah, cepat-cepatlah bangkitkan kiamat. Ada orang yang kemudian mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau bangkitkan kiamat. Orang yang ingin dibangkitkan kiamat adalah orang yang sudah Allah tunjukkan tempatnya nanti di akhirat. Jadi dia mau kiamat dipercepat. Sehingga dia bisa masuk ke dalam surga yang sudah Allah tampakkan. Tapi orang yang meminta kiamat ditunda, nah inilah orang-orang yang mendapatkan gambaran neraka sehingga dia lebih memilih disiksa di dalam kuburnya sebelum kemudian nanti dia dimasukkan di dalam sebuah tempat yang kemudian sangat mengerikan, yaitu neraka. Maka dikatakan di sini Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi, ya, beliau itu mendatangi sungai, tapi sungai ini bukan dialiri oleh air yang biasa kita lihat di dunia. Bukan air yang jernih, bukan air yang bening, tapi yang terlihat itu justru air dari darah, min damin. Bapak Ibu pernah melihat banjir darah? Pernah dengar, tapi kita belum pernah lihat. Ya. Air yang kita lihat, air yang warnanya kuning karena kotoran. Air yang kita lihat, air yang warnanya keruh karena debu. Tapi insya Allah seumur hidup kita belum pernah melihat sungai yang airnya ini dari darah. Sebuah pemandangan yang cukup mengerikan. Wa fi wasatin nahar, kata Nabi, di tengah-tengah sungai ada seseorang yang baina yadayhil hijar. Di antara kedua tangannya ini ada batu, Bapak Ibu. Ya. Jadi dia tuh berdiri, ternyata melihat seseorang yang lagi berenang di dalam sungai tersebut. Jadi orang menyelamatkan diri, jadi dia mau tenggelam, dia berusaha keluar dari sungai. Tapi yang terjadi, yang berdiri ini malah melempari dia. Terus tenggelam, dia muncul lagi, dilempari lagi, tenggelam. Dan ini berulang-ulang terus. Nabi tanya kepada malaikat, siapa itu ya Rasul? Ya malaikat. Kata malaikat, yang engkau lihat di dalam mimpimu itulah pemakan riba. Subhanallah. Jadi di dalam kuburnya sudah diazab. Tidak ditunggu sampai di akhirat, sampai di neraka. Sudah diazab di dalam kuburnya. Masya Allah. 3, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada hari di mana ya kita dari dunia, kita berpindah ke alam kubur. Dari alam kubur kita berpindah lagi ke hari di mana manusia dibangkitkan. Yaumul Hasyr. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam keadaan terbaik, Bapak Ibu. Ya. Karena di situ kemudian akan terlihat ya, ada orang dibangkitkan mulutnya harum sekali. Misk. Baunya sebagai kasturi. Orang-orang nanya, siapa dia? Baunya wangi sekali. Itu orang di dunia sering melaksanakan puasa. Maka dia dibangkitkan dalam keadaan mulutnya wangi sekali. Ada orang dibangkitkan memikul kambing, memikul onta,
Siapa mereka Bapak Ibu? Itu orang ternyata di dunia mereka berkhianat, gulul, korupsi. Maka dia memikul apa yang dia korupsi. Dia berkhianat terhadap amanah yang disampaikan kepada dia. Masya Allah, hattal mikhyat. Sampai peniti pun akan dipikul nanti di hari ketika kita dibangkitkan. Masya Allah, kita bertaubat ya Allah. Kita memohon ampun atas segala kekhilafan dari setiap pengkhianatan yang mungkin kita lakukan di dalam kehidupan. Ya, kita bertaubat pada hari ini agar kita dibangkitkan tidak dalam situasi seperti itu. Ya. Ada orang yang kemudian dibangkitkan di saat manusia yang lain bangkit dalam keadaan itu ada orang yang tinggi sekali Bapak Ibu. Siapa dia? Muadzin. Orang yang di dunia itu suka mengumandangkan azan, meninggikan kalimah Allah sehingga dia ditinggikan pada saat dibangkitkan. Allah. Ada orang dibangkitkan berjalan dengan wajahnya sendiri. Ya, di saat yang lain berjalan dengan kakinya, dia berjalan dengan wajahnya. Jadi itu sudah diperlihatkan. Ya. Nah, orang yang memakan riba itu dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila yang kemasukan syaitan. Majnun wa yunhaq. Seperti orang yang kena penyakit ayan. Sehingga manusia pada saat itu melihat, nah ini pemakan riba. Mereka dibangkitkan seperti orang gila yang kemasukan syaitan. Ya Allah, mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam keadaan yang terbaik. Ya, betapa dahsyatnya dosa riba sehingga pelakunya ini dipermalukan di hadapan miliaran manusia nanti pada saat Allah bangkitkan. Subhanallah. Ya. Keempat, tadi di dunia dibalas, ya. Di dalam kubur dibalas, ketika dibangkitkan dibalas. Ya, ketika kita dibangkitkan kan kita akan berkumpul di padang mahsyar. Ya, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar dikatakan orang yang dulu di dunia memakan riba, ya, dan kemudian mereka tidak berhenti memakan riba ketika telah sampai kepada dirinya larangan, ya, maka dikatakan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangi dirimu. Subhanallah. Diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Tudna syams. Matahari itu didekatkan Bapak Ibu. Pada hari itu. Ya. Dengan jarak yang tidak begitu jauh. Kita tuh berkeringat semua. Dan keringat yang keluar dari diri kita, itu akan keluar berdasarkan amal ibadah yang kita lakukan di dunia. Ada orang yang keringatnya sampai di tumitnya, ada orang yang keringatnya sampai di lututnya, ada yang keringatnya sampai di pinggangnya, ada yang di lehernya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Semakin banyak keringat yang membanjiri dirinya, menggambarkan paling semakin sedikit amalan dia di dunia. Ini keadaan yang paling menyesakkan. Keadaan manusia itu berhimpit-himpitan, Bapak Ibu. Ada orang di saat itu mendapat perlindungan, naungan. Mendapatkan naungan. Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Manusia yang suka bersedekah akan dinaungi oleh sedekahnya sampai perkara diputuskan. Tapi ada orang sudah matahari didekatkan, sudah berhimpit-himpitan dia, tidak dapat naungan, tapi dikasih senjata. Dikasih senjata. Kata Ibnu Abbas dikatakan kepada mereka, khudz silahaka lil harb. Ambil senjatamu. Karena engkau akan berperang melawan Allah dan Rasul-Nya pada hari ini. Subhanallah. Lihat Bapak Ibu. Allah tidak sedikit pun membiarkan manusia lolos dari dosa riba di dalam setiap persinggahan di dalam hidup.
dunia dibalas, dalam kubur dibalas, dibangkitkan dibalas, dikumpulkan di padang mahsyar dibalas. Subhanallah. Sampai-sampai Imam Malik itu pernah kemudian bertemu dengan seorang laki-laki, bertanya kepada Imam Malik. Ya, ternyata orang ini pernah berjalan melihat seseorang itu lagi minum khamar, miras. Ya. Saking mabuknya dia, sisa mirasnya itu dituangkan di atas kepalanya. Bapak Ibu pernah melihat keadaan seperti ini? Ada orang saking mabuknya tuh dia memandikan dirinya dengan mirasnya tersebut. Ini orang melihat keadaan seperti ini, dia tuh berucap, Imra'ati taliq, in kana yadkhulu fi jawfi ibni Adam ashaddu min al-khamr. Istri saya tertalak katanya, jika ada satu dosa yang lebih besar dari khamar ini. Jika ada yang lebih buruk dari seseorang yang memasukkan khamar di dalam perutnya. Lama-lama dia kepikiran. Tanyalah dia kepada Imam Malik. Tuan Imam, saya lihat ada orang mabuk. Kemudian dia mandi dengan sisa khamarnya. Kemudian saya bilang, istriku tertalak jika ada dosa yang lebih buruk nih dari kayak begini. Kata Imam Malik, pulang dulu. Irji' hatta anzuru fi mas'alati. Sampai nanti saya coba lihat masalahmu ini. Beberapa hari kemudian dipanggil sama Imam Malik. Imam Malik bilang apa? Istrimu tertalak. Kenapa? Karena ada dosa yang lebih besar di dalam Al-Quran. Setelah saya buka di dalam hadis dan di dalam Al-Quran, ada dosa yang lebih besar dari itu. Ketika seseorang memasukkan riba ke dalam perutnya. Subhanallah. Dahsyat sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita bahas, ya, kita lihat betapa dahsyatnya. Dahsyatnya ini Bapak Ibu. Ngerinya itu mengerikan. Ya. Dosa yang kemudian diakibatkan oleh riba yang dianggap remeh oleh sebagian masyarakat. Ya. Terakhir, atau dahsyatnya riba pada tempat yang kelima. Setelah manusia dihisab. Ya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, setelah hisab itu kita akan menerima catatan amalan kita dari dua arah. Ya. Ada yang dari sebelah kanan, atau ada yang dari sebelah kiri. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang menerima catatan amalannya dari tangan sebelah kanan, maka kemudian dia selamat. Barang siapa menerima catatan amalannya dari tangan sebelah kiri, maka dia tidak selamat. Ya. Biyaminihi, dari arah sebelah kanan. Maka Aisyah itu dulu pernah menangis karena teringat neraka. Ya Allah. Kadang-kadang kalau kita bayangkan Bapak Ibu, Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak ingat neraka. Suaminya seorang Rasul yang sangat mulia. Kadang-kadang kita ini jarang ingat neraka. Padahal orang tua kita bukan siapa-siapa, pasangan hidup kita bukan siapa-siapa ya. Aisyah yang pasangan hidupnya seorang Rasul menangis karena ingat neraka. Kemudian dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah manusia akan saling mengenal nanti di akhirat? Maka kata Nabi, inna thalathati mawatina, ada 3 tempat di mana manusia tidak akan saling mengenal satu dengan yang lain. Pertama, indal mizan, ya, di tepi timbangan, sampai dia tahu timbangannya ini berat atau ringan. Yang kedua, indal hisab, ya, atau pada saat dia dihisab, ya, sampai dia tahu aina yaqa'a kitabiyah, atau min yaminihi amin shimalihi.
sampai dia tahu dari tangan sebelah mana dia mendapatkan kitab tersebut. Maka orang yang dihisab pemakan riba dan tidak bertaubat kepada Allah, dipastikan dia terima catatan amalannya dari tangan sebelah kiri. Bahkan setelah dihisab, dia mendapat satu ancaman yang sangat luar biasa. Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Faman jaa'a mau'izatun min rabbih fantaha. Ya, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang gila yang kemasukan syaitan. Keadaan ini disebabkan mereka mengatakan sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Orang-orang yang telah sampai berita dari Tuhannya, larangan dari Allah, kemudian dia berhenti, maka baginya apa yang dia makan. Ya, segala urusan kemudian dikembalikan kepada Allah. Ya, orang yang kemudian kembali mengambil riba setelah sampai kepadanya larangan, maka mereka penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Puncaknya adalah ketika kemudian Allah katakan dia dimasukkan ke dalam neraka. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa dari kelima tempat yang kemudian menjadi hukuman yang Allah berikan, betapa dahsyatnya kemudian apa yang didapatkan oleh orang yang memakan riba tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melaknat orang yang makan riba, orang yang menjadi juru tulisnya, orang yang menjadi saksinya. Ya. Bahasa laknat ini kan apa? Jauh dari rahmat, jauh dari keberkahan. Ya. Sehingga kemudian orang-orang yang dia bersinggungan dengan perkara tersebut, dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal rahmat Allah ini adalah satu perkara yang sangat kita inginkan, sangat kita butuhkan. Ya. Jadi kalau kita lihat efek, bahkan dulu, ya, ada satu buku Bapak Ibu yang ditulis oleh satu orang dosen kedokteran, yaitu Dr. Sulaiman Al-Ashqar, ya, itu menulis dalam qadaya fiqhiyah, ya. Itu Dr. Abdul Aziz Ismail mengatakan bahwa salah satu penyebab timbulnya gangguan jantung itu disebabkan karena riba. Jadi kalau kita hubungkan begini, Bapak Ibu lihat, orang yang nagih hutang riba, secara psikologis keadaan jiwa mereka gimana? Ya, mungkin Bapak Ibu sering lihat kan, dua-duanya tuh secara psikologis tuh luar biasa, tertekan secara psikologis, ya kan? Baik yang ditagih maupun yang menagih, gontok-gontokan dua-duanya, ya, sehingga itu kan efeknya luar biasa sekali, ya. Ini menarik ya jika kemudian ada yang menulis bahwasanya ya ternyata secara pribadi, secara kesehatan tuh beliau mencoba membuktikan bahwa riba ini berefek. Ya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita melihat bahwa terakhir ya di sini riba itu diharamkan di dalam semua agama. Ya, semua ajaran agama itu kemudian mengharamkan riba. Ya, ini jelas. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir, itu diceritakan, dulu terjadi pemugaran Ka'bah. Pemugaran Ka'bah. Ya. Jadi mereka mau renovasi Ka'bah Bapak Ibu. Maka pemuka Quraisy ya,
atau kita katakan pembesar Quraisy itu ngasih pengumuman, ya ma'asyiral Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, ya, tidak boleh uang yang masuk dalam pembangunan Ka'bah kecuali yang halal. Jangan ada upah dari zina, upah dari riba, atau menzalimi orang lain masuk dalam pembangunan Ka'bah. Itu terjadi zaman jahiliyah, Bapak Ibu. Ya. Zaman jahiliyah, yang berarti dari zaman jahiliyah, secara logika mereka saja, mereka tahu riba ini merusak. Maka kemudian mereka mengatakan tidak boleh Ka'bah ini dibangun dengan harta hasil riba. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Ya. Pada sore hari ini kita bahas agar kemudian kita terhindar dari perkara tersebut. Masya Allah, tidak terasa sudah jam 17.03. Ya. Nah, sekarang saatnya kita tanya jawab. Pak Dewo, saya kembalikan lagi ke beliau untuk kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhal, Abang Da, Pak Dewo. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih ilmunya. Bapak Ibu tadi telah gamblang dijelaskan betapa berat dosa riba. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apapun yang bersentuhan dengan riba di dalam kehidupan kita. Banyak sekali pertanyaan sudah masuk, Ustaz. Mungkin saya mulai dari yang paling sederhana dulu. Baik. Apakah kredit di bank syariah, mencicil di bank syariah, serta menabung di bank syariah, hal itu merupakan bagian dari riba juga, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, jazakallah khair, Pak Dewo. Lembaga keuangan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang kemudian dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional. Ya. Kita mengakui bahwa market share bank syariah dengan konvensional itu masih sangat jomplang sekali. Ya. 90% lebih dikuasai oleh konvensional, syariah baru sedikit. Ya. Apakah menabung dan melakukan kredit atau dia melakukan akad di bank syariah riba? Tidak, insya Allah. Karena ada fatwa-fatwa yang kemudian mengatur dan meregulasi. Ya. Jadi jika kemudian melakukan akad di bank syariah itu tidak riba. Kenapa? Karena ada akadnya. Ada akadnya. Ya. Dan ada Dewan Pengawas yang kemudian memastikan ya agar kemudian terhindar dari riba. Ya, itu jawaban sederhana. Nanti masalah akad-akad dalam kajian Islam Madinah, kita insya Allah akan kemudian membahas akad-akad dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab, Abang Da. Baik, Ustaz. Yang berikutnya, banyak sekarang koperasi yang berlabel koperasi syariah, namun di dalam akad-akadnya menerapkan denda, penalti, serta bunga atas pinjaman yang mereka berikan. Bagaimana sikap kita terhadap koperasi syariah sejenis ini? Baik. Denda di dalam Islam itu disebut ta'zir. Ya. Ta'zir ini sebagai peringatan, ya, sebagai warning kepada orang-orang yang kemudian tidak melaksanakan kewajiban. Dalam fikih, ta'zir ini memang bersifat hukuman yang sifatnya itu fisik dulu ya. Nah, ketika muncul pelanggaran di dalam muamalah yang sifatnya harta, maka muncullah ya, pandangan yang kemudian ta'zir dalam hal harta, yaitu diberikan denda ketika seseorang dengan sengaja mereka itu tidak melunasi kewajibannya, tapi dengan sengaja mereka kemudian menghindari kewajiban mereka, maka mereka diberikan ta'zir. Mereka diberikan
peringatan dengan sejumlah uang yang biasanya berdasarkan fatwa, denda ini akan masuk ke dana tabarruk, dan dana tabarruk ini tidak dimasukkan ke dalam keuntungan institusi, tapi diberikan kepada fakir miskin. Ya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, jika misalnya tidak ada takzir di lembaga keuangan syariah, apa yang terjadi? Nah, bisa dijawab sendiri ya. Karena mereka mengelola dana masyarakat, sehingga ada hifzul mal, kewajiban menjaga dana masyarakat. Ya. Jadi nanti ta'dzir ini sebagai peringatan yang kemudian diberikan kepada orang yang dengan sengaja kemudian dia tidak melaksanakan kewajibannya. Makanya muncul fatwa dalam Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang ta'dzir. Ya, jadi ta'dzir sebenarnya itu bukan bunga ya. Itu ta'dzir, peringatan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Yang berikutnya, saya pegawai yang pengiriman gajinya melalui rekening bank konvensional, yang mana di dalam Islam jelas diharam. Bagaimana sikap terbaik? Apalagi lalu juga saya diberi kemudahan meminjam, melakukan kredit maksudnya nih, dari bank konvensional tersebut. Bagaimana sikap saya? Baik. Gaji kita masuk melalui bank konvensional, ya, di mana kita khawatir di situ ada bunga. Jika dia hanya numpang lewat saja, ya, hanya untuk gaji kita, ya, kalau kita bisa kemudian memiliki ikhtiar untuk minta agar gaji kita di bank yang syariah, ya silahkan. Tapi kemudian jika misalnya kita tidak memiliki keluasan, ya, tetap di bank konven, maka itu sebagai tempat persinggahan saja, ya, titipan saja. Ya, setelah masuk silahkan dipindahkan. Dimudahkan untuk kredit di situ, kita hindari. Walaupun dimudahkan sekalipun, ya, kita hindari karena kita tahu bahwasanya, ya, ada bunga yang kemudian membahayakan dan termasuk salah satu instrumen riba yang kemudian kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ustaz. Yang berikutnya, saya terlanjur melakukan KPR dari bank BUMN, bank konvensional, sekian tahun. Dan saya tidak memiliki kemampuan melunasinya sekaligus. Bagaimana bisa keluar dari jeratan riba kredit KPR ini, Ustaz? Baik, Masya Allah. Kita KPR, ya, kemudian kita tahu tentang riba, ya. Apa sikap kita? Kita nggak mampu untuk melunasi sekaligus. Faman jaa'a mau'izatu min rabbih fantaha. Kalau sudah datang larangan, berhenti. Falahu ma salafa. Yang dulu kita lakukan itu menjadi milik kita. Ya. Nah, jika sudah kemudian terlanjur, ya, coba ikhtiar cari lembaga syariah yang bisa kemudian men-take over. Jika misalnya tidak bisa, maka selesaikan bil ikrahah, dengan ketidakridaan. Minimal ada ketidakridaan yang menggambarkan bahwa saya tidak ridha, ya, karena sudah terlanjur. Sambil ikhtiar, coba cari yang kira-kira bisa take over. Kalau sudah ikhtiar tidak bisa, maka darurat bil ikrahah. Silahkan dilanjutkan dengan ketidakridaan. Karena kalau tidak dibayar, muncul mudarat yang lebih besar. Ya kan? Bisa jadi yang sudah dibayarkan menjadi hilang, bahkan kemudian disita. Minimal bil ikrahah, dengan ketidakridaan. Sambil ikhtiar, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz. Saya selama ini tidak pernah memakan bunga dari tabungan saya di bank konvensional. Saya selalu memberi sedekah. Apakah yang dibolehkan?
makan riba sedikit atau dikeluarkan untuk sedekah saja? Baik. Nah, riba ini beda dengan yang lain. Kalau goror, sedikit masih dimaafkan. Ya. Kalau goror, masih ada toleransinya. Sedikit masih dimaafkan. Kalau riba, sedikit banyak semuanya diharamkan. Mau dia sedikit, dia banyak, dia haram. Karena daya rusak dari riba ini lebih merusak daripada daya rusak dari goror. Ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, jika kita taruh uang kita di situ, ya, bunganya kita berikan kepada fakir miskin. Ya. Memang bunga diberikan kepada fakir miskin, menurut pandangan beberapa ulama, ya, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah itu berpandangan bahwa sesuatu yang haram ketika dia di tangan fakir miskin, maka dia menjadi boleh. Ya, kita dapat bunga, nggak kita ambil, kita kasih ke fakir miskin, boleh. Nah, cuman masalahnya satu. Dana Bapak Ibu yang diparkir di situ, khawatirnya digunakan untuk memutar transaksi-transaksi yang kemudian akan didasarkan pada ribawi. Sehingga di sini kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong ya dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan maksiat dan dosa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Zaman sekarang kebutuhan akan penggunaan kartu kredit sangat tinggi Ustaz. Dan saya menggunakan kartu kredit. Saya juga suka mencicil atas belanja yang saya lakukan oleh kartu kredit tersebut. Yang demikian apakah termasuk riba? Baik. Pertanyaannya, kartu kredit ini ada bunganya atau tidak? Ya. Secara umum Bapak Ibu, jual beli kredit itu dibolehkan di dalam Islam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Seperti murabahah, ya kan? Di mana kita membayar sesuatu dengan cara tunda, ya kan? Nah, jika kemudian kita jual beli kredit, itu dibolehkan. Cuman kartu kredit ini memudah-mudahkan seseorang untuk kemudian melakukan sebuah transaksi dan pintu di mana dia bisa terjerat hutang, di mana hutangnya ini ada ribawinya tinggi. Ya. Hidup ini simpel Bapak Ibu. Jika kita merasa tidak cukup, maka kita tinggal mengurangi kebutuhan kita. Sederhana. Ya. Qanaah. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, jika seseorang itu qanaah, ya, qanaah itu, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ar-ridha bima dunal kifayah. Merasa ridha dengan sesuatu yang tidak cukup. Insya Allah kita tidak akan kemudian bergantung kepada perkara-perkara yang ada di dalam hidup, ya. Makanya dengan adanya kartu kredit itu sebenarnya kita ini mudah jatuh ke dalam hutang yang berbasis bunga, ya. Sementara menghindar itu lebih baik Bapak Ibu. Ya. Kalau ada yang mengatakan 0% dan lain-lain, tapi suatu saat dia pasti kena. Makanya saya menyarankan mendingan kita hidup apa adanya. Ya. Kita hindari kartu kredit. Karena itu menggoda kita untuk bertransaksi masuk kepada perkara yang membuat kita berhutang. Ya. Kita merasa cukup qanaah dengan apa yang kita miliki. Insya Allah, kata Imam Syafi'i, kita tuh jadi orang yang kaya. Ya, jadi saran saya, kita hindari kartu kredit. Ya, karena nanti Bapak Ibu akan mudah sekali untuk kemudian melakukan transaksi-transaksi yang membawa kita kepada hutang, ya, dan di mana dia berbasis bunga, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Yang berikutnya nyebrang sedikit ke asuransi, Ustaz. Oh, baik. Saya ikut asuransi, bayar premi, dan rutin membayar dalam waktu sekian tahun, dan lalu dapat manfaat. Apa asuransi ini dibolehkan, Ustaz? Baik. Asuransi, Bapak Ibu sekalian. Asuransi ini dulu dalam dunia Islam itu
masuk di zaman ulama Ibnu Abidin, ulama Hanafiyah. Beliau katakan bahwa dulu tuh pedagang Arab sudah mulai berdagang ke Eropa. Mereka dagang pakai kapal. Ya. Nah, ditawarkan oleh pedagang Eropa, karena rentan sekali terjadinya kebakaran, rentan terjadinya tenggelam, ya, kalian bayar sejumlah uang saja, namanya sukaro, ya, uang pertanggungan. Kalau kapal kalian tenggelam, kebakaran, kami ganti rugi. Nah, ini mirip dengan asuransi, di mana seseorang bertanggung jawab atas sesuatu yang bukan menjadi kewajiban dia. Nah, maka kata Ibnu Abidin, dari sinilah kemudian asuransi itu dilarang. Ya, kenapa? Satu, dia mengandung maisir, judi. Dua, dia mengandung goror, ketidakjelasan. Tiga, dia mengandung riba, maghrib. Maisir, goror, riba. Misalnya, ibu bayar premi bertahun-tahun. Kalau ibu kecelakaan, dapat manfaat. Ibu bayar bertahun-tahun, nggak celaka-celaka. Yang untung siapa di sini? Perusahaan asuransi. Sekarang ibu ikut asuransi, bayar premi. 2 bulan ikut, celaka. Yang untung siapa? Katanya pemegang premi. Asuransinya rugi. Pertanyaannya Bapak Ibu, jika kita sulit menentukan mana yang untung, mana yang rugi dalam sebuah transaksi, maka di situ gorornya tinggi sekali. Maisirnya, untung-untungan, ribanya. Ya. Maka saya jawab singkat saja. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Memang kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di mana kita meninggal, di bumi belahan mana kita meninggal. Maka jika kemudian seseorang mencoba untuk kemudian berikhtiar dengan cara dia ikut asuransi, maka di sini dia telah kemudian melakukan goror, maisir. Bahkan jika dananya ini kan, ya, ini berbahaya juga. Ya. Ini jawaban singkat saja sebenarnya bahwa asuransi itu terlarang. Tapi nanti ada asuransi syariah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa bahas tentang asuransi ini secara lengkap dalam kajian ini. Ini hanya menjawab saja pertanyaan yang tadi dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Yang berikutnya mengenai menjadi pegawai bank konvensional. Sahabat saya menjadi direktur bank konvensional. Apakah saya dibolehkan mengucapkan selamat kepada dirinya? Baik. Apakah dibolehkan mengucapkan selamat ya? Ngirim karangan bunga begitu ya? Baik. Misalnya mengucapkan selamat dan ini menunjukkan keridhaan antum kepada dia, maka hindari saja. Ya. Doakan saja. Ya. Semoga Allah berikan jalan yang lain yang lebih baik. Ya. Tapi kalau ngirim ucapan selamat yang menunjukkan keridhaan, nah, di sini kita hindarkan saja. Ya. Pertanyaan muncul kalau kemudian antum diundang makan di rumahnya. Ini kira-kira seperti apa ya? Kalau kata para ulama, diantaranya Imam Malik itu pernah ditanya ya, kalau saya diundang makan di rumah orang yang saya tahu hartanya dari riba dan darurat, saya nggak bisa menghindar gimana? Kata beliau, makan saja. Fakuluha fa ismun alaih, dosanya kepada dia begitu ya. Tapi jangan sering-sering kalau sudah tahu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf ini Bapak Ibu, pertanyaannya banyak yang berulang, mohon dapat disimak penjelasan dari Ustadz tadi mengenai keharaman bila mana kita bertransaksi dengan bank konvensional termasuk deposito, kredit rumah dan sebagainya. Pertanyaan sejenis ini mohon maaf saya tidak bacakan kembali. Yang berikutnya Ustadz, negara ini meminjam hutang kepada banyak negara lain
dan ada bunganya. Baik. Apakah dosa riba dari yang dilakukan pemerintah ini juga ditanggung oleh penduduknya? Baik. Masya Allah. Hutang itu, hutang luar negeri itu memang ada dua. Ada namanya tied loan, ada untied loan. Hutang terikat dan hutang yang tidak terikat. Ya. Kalau hutang yang tidak terikat, hutang yang diberikan cuma-cuma. Ya. Ini bisa jadi bantuan yang kemudian tidak ada iming-iming apa-apa. Cuman hutang luar negeri yang bersyarat, nah inilah yang kemudian terjadi secara makro begitu ya. Misalnya, boleh hutang masih dikasih tenggat waktu, tapi kita harus mengambil kendaraan dari negara Jepang misalnya ya. Makanya kita tersandra karena hutang luar negeri tidak bisa mandiri ya. Nah, ini salah satu contoh saja. Terus apakah kemudian dosanya ditanggung oleh kita masyarakat? Tidak. Kita tidak menanggung dosanya. Yang menanggung dosanya seseorang yang misalnya dia tidak amanah dalam hutang tersebut, ya. Tidak menggunakan misalnya untuk kemaslahatan, keluar berkhianat dari apa yang kemudian menjadi yang seharusnya. Intinya Bapak Ibu dan saya insya Allah tidak kemudian menanggung dosa tersebut. Ya. Kita doakan negara kita ya, mudah-mudahan bisa kemudian ya utang negara kita berapa sekarang Pak Dewa? Mungkin 6.000 triliun? 7.000? Jadi kalau 7.000 ya dicicil setahun 1 triliun ya 7.000 tahun Bapak Ibu baru lunas ya. Allahu a'lam bishawab. Iya, Bapak Ibu pertanyaannya cukup banyak yang berulang, semisal menjadi pegawai di bank konvensional, apakah diharamkan? Iya, tadi Ustadz telah menjelaskan diharamkan. Deposito apakah diharamkan? Ya, deposito melalui bank konvensional diharamkan. Yang berikutnya Ustadz, saya pegawai yang mendapat fasilitas asuransi dari perusahaan. Baik. Oh, baik. Pada baik. saat saya meninggal, istri dan anak saya menerima uang asuransi tersebut. Apakah dibolehkan? Karena tadi penjelasan Ustadz, asuransi merupakan goror yang tidak dibolehkan dalam Islam. Baik. Nah, riba itu sedikit haram. Banyak apalagi. Goror, kalau sedikit masih dimaafkan. Ya. Nah, kemudian goror yang dimaafkan ketika dia mengikut kepada akad inti, ittiba. Ya. Nah, sekarang antum bekerja, dapat asuransi. Pertanyaannya, akad inti antum pasti bekerja. Ya kan? Asuransi itu ittiba, dia ngikut dari belakang. Maka kemudian jika gorornya ngikut dari belakang, maka tidak kemudian haram. Saya ulangi, Bapak bekerja dapat asuransi. Akad inti Bapak itu bekerja, ijarah, dapat ujrah. Asuransi itu hadiah dari perusahaan. Ya. Maka jika dia mengikut dari belakang, dia tidak terlarang karena dia bukan akad inti. Contoh, Bapak Ibu naik pesawat, tiket pesawat include dengan asuransi, ya kan? Pertanyaannya adalah akad intinya apa? Jual beli tiket pesawat atau asuransi? Saya rasa akad intinya beli tiket pesawat, ya. Atau ada di antara Bapak Ibu, enggak Ustadz, sebenarnya bukan naik pesawat yang menjadi intinya, tapi asuransi yang saya inginkan. Enggak mungkin. Ya. Akad intinya pasti beli tiket, asuransi itu cuma ngikut, ngekor dari belakang. Pertanyaannya muncul, jika kita dapat pergunakan atau tidak. Jika misalnya dia itu orang yang berkekurangan, maka boleh dipakai. Ini menurut pandangan ulama. Tapi jika dia ini berkelapangan luas, maka manfaatnya silahkan kasih kepada fakir miskin. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, tadi asuransi menurut Ustadz adalah goror yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Bagaimana dengan BPJS Kesehatan, Ustadz? Merupakan kewajiban untuk memilikinya. Baik.
Fatwa para ulama ketika kemudian mereka membolehkan asuransi, di antaranya jika asuransi tersebut diwajibkan dalam sebuah negara. Misalnya, Bapak Ibu punya kendaraan, wajib punya asuransi kendaraan. Kalau pemerintah mewajibkan, maka dia jadi boleh. Ya. Sekarang BPJS diwajibkan oleh negara, maka dia jadi boleh. Yang kedua, dan dia mengikut kepada, dia bukan akad utama kan? Kayak misalnya Bapak Ibu PNS harus punya BPJS. Ya, sama kasusnya dengan yang tadi. Akad intinya bekerja, asuransi ikut dari belakang, BPJS diwajibkan negara. Maka jika dia diwajibkan, maka insya Allah tidak mengapa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, GoPay itu dibolehkan tidak, Ustaz? E-tol itu dibolehkan. Baik. Apa, Pak? Siap. GoPay, ya, ada beberapa akad yang ada di dalamnya. Ada ulama kita juga yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Ya. Tanpa mengurangi rasa takzim saya kepada ulama yang mengharamkan, ya, saya di sini lebih condong kepada membolehkan. Ya. Karena akad yang ada pada GoPay tersebut memang ada beberapa. Ya. Dan akad yang digunakan ijarah mausufah fi zimmah. Sehingga kemudian ulama membolehkan GoPay untuk dijadikan sebagai sebuah alat transaksi. Singkat saja. Ya. Jadi di sini ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, tapi saya lebih kepada pandangan yang membolehkan GoPay di dalam transaksi. Yang nggak boleh Bapak Ibu pesan GoPay untuk pesan khamar. Nah ini jelas haram. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Yang berikutnya, arisan ada ribanya tidak, Ustaz? Baik. Arisan insya Allah tidak ada ribanya. Ya. Arisan insya Allah tidak ada ribanya. Ya. Arisan adalah salah satu skema di mana, cuman nanti diperhatikan juga ya, jangan nanti arisan dipakai untuk berkumpul-kumpul, kemudian malah yang terjadi gibah gitu ya, melakukan sesuatu yang tidak, justru melanggar. Ya. Nah, insya Allah arisan kalau kemudian ya dia sesuai dengan uang yang dibayarkan, disetorkan, begitu ya. Kemudian tidak ada syarat-syarat yang kemudian melanggar, insya Allah sih aman-aman saja. Ya. Cuman ya ibu-ibu, jangan sampai arisan ini justru digunakan ngumpul-ngumpulnya untuk melakukan hal-hal yang melanggar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Yang berikutnya mengenai hutang. Saya memberi pinjaman kepada seseorang tanpa bunga, tanpa denda. Tapi orang tersebut ingin mengucapkan terima kasih dengan menambahkan uang atas yang saya pinjamkan. Ini mungkin pinjamkan 1 juta, tapi dikembalikannya 1,1, tapi nggak ada akad di awal. Tafadhol, Ustaz. Baik, baik. Nah, memang membayar dengan kelebihan ini, kalau dia lebihkan di akhir, tidak disyaratkan di awal, tidak apa-apa. Misalnya, pinjam 1 juta, terus waktu dia ganti, saya ingatkan, pada saat dia ganti, kemudian dia dilebihkan, boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan jadi tradisi. Jangan dibiasakan. Misalnya, ya, Bapak Ibu pinjam uang dari sahabatnya, 1 juta, sahabatnya ganti 1.200.000. Tidak disyaratkan di awal. Besok-besok dia pinjam lagi, Bapak Ibu dalam hati, alhamdulillah, ntar dilebihin nih. Ya. Takutnya jadi kebiasaan. Ya, karena kalau jadi kebiasaan, maka jadi hukum dia. Ya, seperti pernah terjadi di Irak. Di Irak itu pernah terjadi, ya, di mana 2 orang sahabat itu, yang satu memperingati, hati-hati. Di sini sudah jadi kebiasaan. Ya. Nah, sebisa mungkin, misalnya itu terjadi, yang penting nggak disyaratkan. Misalnya pinjam 1 juta, ganti 1 juta. Ya kan? Ketika dia ganti 1.200.000, ini karena dia yang ingin melebihkan. Ya. Ini pernah terjadi. Nabi berhutang onta dari seorang Yahudi. Diganti dengan onta yang lebih tua, yang berarti harganya lebih mahal. Ya. Nah, boleh, yang penting tidak jadi kebiasaan.
Ya, karena kalau terbiasa terus, nah nanti dia jadi syarat yang tidak terucap di sini ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik Ustaz. Yang berikutnya, teman saya pinjamkan uang dan dia menggadaikan motornya. Saya boleh Baik. pakai motor tersebut tidak ya, Ustaz? Baik. Masya Allah. Ini masuk ke gadai ini ya. Bapak Ibu pernah melakukan gadai? Gadai itu intinya tuh sebenarnya qard, hutang. Cuman disyaratkan ada jaminan, maka dia jadi rahan, ya, gadai. Nah, boleh nggak kira-kira motor yang digadaikan dipakai? Gini, kalau dipakai ke pasar, ya kan, dipakai ke depan, keliling kompleks, masih boleh lah. Tapi kalau dia pakai untuk digojekkan, dia pakai untuk gojek, ya, dia pakai untuk disewakan, nah ini yang terlarang. Karena dia sudah mendapatkan manfaat dari situ. Ya. Sewajarnya aja, ya, misalnya mau ke depan, ya kan. Tapi kalau dia pakai untuk kemudian dia disewakan lagi, nah ini yang terlarang. Ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Yang berikutnya, ada aplikasi bernama Flip yang mentransfer antara bank dengan bebas biaya admin. Yang demikian dibolehkankah, Ustaz? Baik. Flip, mentransfer uang tanpa ada biaya admin. Boleh-boleh saja. Ya. Kalau dia mentransfer, mengirimkan uang ya, tanpa ada biaya. Mengirimkan uang, jasa, ada biaya misalnya, jasa kirim, itu boleh. Apalagi nggak ada biaya, Masya Allah, sangat boleh. Jika tidak ada biaya. Cuman aplikasinya sendiri nanti saya belum tahu ya. Tapi jika mengirimkan dana tanpa ada biaya, boleh. Sebagaimana ada biaya saja, boleh. Karena sebagai jasa mengirimkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz. Saya dulu bekerja di Bank Ribawi, subhanallah. Baik. Lalu sudah pensiun, tapi tabungan dari hasil bekerja saya masih ada. Apakah Baik. boleh saya makan, Ustaz? Karena dulu tempat kerja Baik. saya. Baik. Pertanyaannya, apakah dulu ketika melakukan itu tahu bahwa itu terlarang? Kalau misalnya tahu bahwa itu terlarang, tidak tahu, maka berlakulah ayat yang tadi kita bacakan. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa. Jika kemudian dia tahu bahwasanya dia nggak tahu dulu hukumnya itu haram, dia sudah berhenti, maka yang dulu itu menjadi miliknya. Asalkan dia bertaubat. Falahu ma salafa kata Allah. Asalkan dia taubat. Pertanyaannya ini muncul ketika kalau dia tahu itu dulu berdosa, kemudian sengaja dia lakukan, maka di sini dia bertaubat kepada Allah, ya, dia banyak bersedekah, mohon semoga Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Yang berikutnya, saya suka ikut lelang sitaan bank dan leasing. Bank Baik. konvensional. Apakah yang demikian dibolehkan, Ustaz? Baik. Nah, ini menarik ya. Lelang, leasing. Ini nanti berkaitan banyak hal di sini ya. Yang dilelang adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman dia, di mana pinjaman ini kemudian didasarkan atas bunga begitu ya. Nah, kemudian dilelang dan dijual. Secara umum tuh lelang ini boleh dalam Islam boleh. Ya. Jual beli lelang tuh boleh. Cuman progres atau proses sampai kemudian barang ini dilelang, ya. Misalnya lelang atas barang yang kemudian misalnya barang sitaan boleh. Ya. Tapi barang yang kemudian leasing yang misalnya, kita nggak tahu kan, apakah kemudian
proses lelang atau proses sitaan itu sudah kemudian terjadi dengan, ya, artinya dari akadnya saja tuh itu bukan sesuatu yang syar'i ya, apalagi kemudian proses sitaannya dan lain-lain. Saya rasa untuk menjaga kehati-hatian kita hindari saja. Tapi kalau jual beli lelang secara umum tuh boleh. Nah, cuman lelang leasing yang kendaraan yang kita tahu banyak sekali problematika di situ. Menjaga kehati-hatian ya kita cari yang lain yang lebih aman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Yang berikutnya, adik saya bekerja di Bank Sentral Indonesia, di Bank Sentral. Kan tidak memberikan pinjaman langsung. Boleh sih tidak bekerja di Bank Sentral ini, Ustaz? Baik. Nah, menarik ya. Jika misalnya dia tidak berhubungan langsung, ya, dia hanya sebagai staf administrasi atau sesuatu yang kemudian tidak berhubungan langsung dengan hal ihwal yang berhubungan dengan bunga dan lain-lain misalnya ya. Jadi dia tidak bersinggungan langsung masih boleh-boleh saja. Tapi jika dia berhubungan langsung ya, ini mendingan menjaga kehati-hatian saja ya. Ketika dia sudah menemukan sebuah tempat yang dia rasa ya insya Allah itu lebih aman ya, tidak menimbulkan keraguan-raguan, tafadhal ya. Bumi Allah luas, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kalau belanja online itu bolehkah menggunakan ongkir gratisnya, Ustaz? Baik. Ongkir gratis dari belanja online secara umum boleh. Itu berarti hadiah dari dia. Ya. Diskon. Ya. Boleh, tafadhal. Jika dia kasih gratis ongkir, silahkan. Boleh, sah-sah saja. Apalagi harga barangnya digratiskan, cuman bayar ongkir. Oh, itu Masya Allah. Lebih boleh lagi itu. Allahu a'lam. Yang berikutnya, MLM itu sebenarnya boleh atau tidak, Ustaz, di dalam Islam? Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas khusus MLM Bapak Ibu ya. Nah, begini Bapak Ibu. Singkat saja. MLM ini sebenarnya basicnya jual beli. Ya, begitu. Pertanyaan saya, yang paling banyak dijual di MLM ini sebenarnya barang atau sistem? Kalau murni barang yang dijual, saya rasa nggak pakai konsep MLM pun barangnya pasti laku gitu ya. Sebagaimana barang-barang yang lain. Okay. Kalau yang dijual itu sistem, ya, barang ini hanya sebagai pengikut saja. Nah ini yang berbahaya. Yang dijual sistem bukan barang, ya kan? Karena seharusnya kalau dia menjual barang, fokusnya di barang, seharusnya nggak pakai sistem pun. Ya, jualan seperti barang-barang yang lain, itu bisa dilakukan. Tapi jika yang dijual adalah sistem jual belinya, nah ini yang harus kita lihat baik-baik. Ya, sistem jual belinya ini kira-kira seperti apa? Ya, ada MLM yang kemudian kita lihat ya dia menjual barang dan sistemnya kita periksa kira-kira sistemnya terlarang atau tidak, ya. Seperti itu. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang lain bisa kita kupas tuntas nanti ya. Barang dan sistem yang dijual. Nah, sistemnya ini harus kita lihat juga. Harus kita pretelin satu-satu. Ya. Apakah sistemnya ada yang melanggar atau tidak. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ini mau menjelang maghrib. Pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Bapak Ibu, bagi yang pertanyaannya belum bisa dijawab, sebagaimana dalam chat tadi saya sebutkan, silakan di WA ke admin Islam Madinah 0811 10 6811. Insya Allah satu persatu akan kita jawab atau kita posting di dalam grup-grup Islam Madinah.
0811 10 68 11. Ustadz, saya punya proyek dan saya pinjam dari investor. Ini maksudnya mungkin investasi. Kemudian hasilnya minta dilebihkan dengan ada bagi hasil dari proyek tersebut. Apakah yang demikian bagi hasil maksudnya? Riba bukan? Baik. Nah, ini menarik ini. Nanti insya Allah terakhir kita sempat bahas dengan Pak Dewo. Ada nanti judul kajian kita bareng-bareng namanya itu The Syirkah. Ya, membahas tentang ini. Cuman saya jawab pertanyaan. Boleh nggak saya kerjasama satu proyek di mana orang yang punya modal ini minta ada bagi hasil? Sangat boleh. Maka akadnya jangan pinjam. Akadnya pakai syirkah kerjasama. Nanti ada bagi hasil. Itu satu dulu. Kita garis bawahi. Boleh jika akadnya tepat. Bukan akad pinjam-meminjam, tapi akadnya bagi hasil. Mudharabah. Karena begini, nanti ada Ustadz, teman saya punya proyek, saya pinjemin uang. Ya. Nah ini, kemudian bagi hasilnya nggak diberikan. Ini, pinjam berarti ngasih pinjam. Tapi kalau bagi hasil berarti kerjasama. Oke? Dan bagi hasilnya harus didasarkan atas keuntungan. Bukan misalnya, ini modal saya 100 juta, bagi hasilnya 10%, berarti saya dapat 10 juta. Salah. Dalam Islam, bagi hasil didasarkan bukan atas besaran modal, tapi keuntungan real. Ya. Jadi dalam bagi hasil itu, kita nggak bisa menjanjikan keuntungan yang pasti, hanya besaran persentasi. Ya. Adapun nanti akan real berdasarkan keuntungan yang muncul. Ya. Jangan Ibu kerjasama investasi, besaran bagi hasilnya didisbahkan ke modal. Nah, ini riba namanya. Harus kepada keuntungan yang real. Dan dua-duanya itu harus punya mindset yang sama. Dalam Islam, untung sama dibagi, rugi sama dipikul. Ya. Jangan sampai ada yang investasi maunya untung terus. Rugi nggak mau diserap. Nah, ini bahaya ini. Ya. Nanti itu banyak sekali konsep di dalam Islam, di mana Nabi mengatakan, al-kharaju bid-dhaman. Orang yang paling mendapatkan keuntungan yang paling tinggi adalah dia yang paling siap menerima resiko. Siap terima risiko? Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu, insya Allah kajian sejenis ini, kajian tentang fikih muamalah atau ekonomi syariah akan kita rutinkan berselang-seling dengan kajian Islam Madinah lain yang sedang membahas dua kitab saat ini, yaitu kitab Sifat dan Wudu, Cara Nabi, serta satu lagi kitab Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi atau Tazkirah, bekal menghadapi kematian maksudnya, bersama Ustadz Salim Kibas serta juga bersama Ustadz Omar Mita. Terus ikuti informasi tentang kajian-kajian Islam Madinah melalui WA Group 0811 10 68 11. Jazakumullah khairan Ustadz Ruli Marsabesi, adinda saya yang sangat saya hormati dan tinggi sekali ilmunya. Semoga kita dimudahkan untuk bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu seperti ini, termasuk juga ilmu aplikatif, ilmu fikih muamalah yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Di, Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak.